Iya. Apakah otomatis atau sudah sama orang tuanya dikeluarin? Rasanya sih Aduh, biasanya harus ada pemberitahuan ya sebelumnya. iya benar Kalaupun juga. dipisahkan, mungkin Dipisah. pernah ada notifikasi tapi tidak sadar Hmm, juga. iya Nanti betul-betul. mesti kita cek lagi. Gitu. Betul. Jadi tadi proteksi ya tujuan keuangan. Nah, terus Oke. umumnya nih kalau pasangan muda Mhm. ini beli kendaraan Beli gitu ya. kendaraan, Jadi oke. umumnya gitu. Karena Kendaraan untuk dulu atau rumah, Bu? nah kebanyakan kalau masih muda ini belakangan yang saya banyak tahu beda-beda Mhm. ya. Ada yang memang masih tinggal sama orang tua nih gitu sambil Oh, oke. menyiapkan gitu. Tapi kan mereka tetap perlu perlu apa namanya? Perlu Transportasi. transportasi kan. Iya. Ada yang oke lah kita beli kendaraan dulu gitu. Meskipun sebetulnya kalau kita bicara kebutuhan harusnya beli rumah dulu gitu kan supaya Iya. mandiri gitu. Tapi mungkin ya in proses gitu bisa Mhm. nyiapin jadi DP untuk rumah dengan kendaraan. Tapi balik lagi lihat kemampuan finansialnya, kemampuan keuangannya Hmm. gitu. Makanya Jadi butuh diskusi. bener, jangan sampai nih semuanya pengen dijalani sekaligus, tapi pas ngelihat uangnya loh kok nggak cukup gitu, terus jadi berantem gitu kan. Yang satu pengen buru-buru punya rumah sendiri karena nggak pengen tinggal sama mertua misalnya gitu kan. Iya, Tapi yang satu benar-benar. udahlah kita di sini dulu nabung dulu gitu kan, nanti baru Iya. beli rumah. Nah itu kan bisa menjadi perselisihan kalau nggak dibicarakan. Jadi Iya, tetap sih perlu duduk bareng-bareng untuk itu. betul. Dia mau nanya satu lagi sebelum Mm-mm. ini ke Bu Santi. Karena ini relate. Kalau Ya. mindset pasangan muda, dua orang yang jadi satu, kan mindsetnya pasti ada yang beda ya, kayak Bu bilang. Satu mau Mm-mm. keluar dari rumah, satu mau ada rumah Mm-mm. sendiri. Mm. Gimana Bu cara nemuin jalan tengah dari mindset yang beda itu? Iya, kalau jalan tengah sebenarnya dibutuhkan ini sih kalau dari kedua belah pihak ya. Satu kerendahan hati gitu dan Oke. keterbukaan gitu ya. Jadi kita harus lihat kenapa sih gitu, kenapa sih pengen buru-buru keluar dari rumah mertua misalnya atau rumah orang tua dalam satu hal gitu. Nah itu dibicarakan nih dengan pasangan alasannya apa. Jadi harus digali ya Oke Bu. kenapa apakah itu benar-benar membuat dia nggak nyaman sekali gitu kan. Itu Mhm. baru kalau memang nggak nyaman banget, apa nih harus dicari tahu lah gitu. Nanti baru ditemukan jalan tengahnya. Jadi tetap harus menanggalkan ego lah gitu ya. Karena kan kita Hmm. berdua nih kalau Jangan egois dua-duanya gitu ya. dua-duanya keras gitu ya, dua-duanya maunya Iya. sendiri gitu. Coba dilihat apa manfaat yang bisa diambil bersama gitu dari Mhm. suatu keputusan. Memang mungkin tidak bisa dua-duanya Menyenangkan dua-duanya ya Bu. menyenangkan, Nggak bisa. ya, tapi setidaknya ada yang bisa mengalah dulu gitu atas sebagian dan Oke. sebagainya. Gitu. Benar-benar Ya benar. karena kita bicara mindset keuangan kan juga hasil didikan masa lalu ya dari orang tua kita, dari Ah, keluarga kita yang betul. mungkin berbeda Beda kalau berbeda kan. betul betul. Gitu. Jadi kita juga perlu memahami, oke, background keluarganya seperti itu, kita coba pahami. Karena kita juga nggak bisa serta-merta mengubah itu Mhm. setelah menikah gitu ya. Ya, Jadi memang setuju. harus pelan-pelan sih gitu. Sambil dibukakan gitu ya. Dilihat hal-hal yang kira-kira apa yang bisa menjadi manfaat bagi bersama berdua. Betul. Benar teman-teman. Jadi ada kekurangan hal kekurangan yang bisa ditoleransi, ada yang harus didiskusikan. Ya kan Bu, untuk me, apa ya? Mengecilkan perselisihan dalam rumah tangga. Betul. Wah, Dea nih Bu, dia tuh udah meskipun bukan masih pengalaman single sih udah Bu ya, tahu. cuma baca doang, dengar-dengar Iya, doang. iya, iya. Dia juga pernah dengar nih Bu, ada Mm-mm. statement, ini lucu sih statementnya, cuman kayak pernah baca Mm-mm. dan dengar gitu. Oh sorry, bentar, dia baca dulu deh pertanyaan Ibu Sari ya.
Bu mau tanya gimana Mm-mm. ngatur gaji yang masuk tanggal 25 tapi tanggal 1 udah habis. Kan semua pos pengeluaran udah terlanjur terjadi. Mohon sarannya, Bu. Oke, ini ngatur gaji ya. Kita bicara Ngatur gaji gaji. kan berarti kan kalau dari satu sumber tapi untuk sekeluarga gitu ya. Iya. Gimana caranya? Nah, kita tahu sebetulnya kan gajiannya bukan baru sekarang ini ya. Pasti ini kan Hmm. kalau untuk yang benar-benar fresh graduate baru dapat gaji gitu kan, pasti nggak punya Wow. pengalaman nih ngatur ngatur uangnya kan. Wah, seneng nih baru dapat uang gitu kan. Tahu-tahu habis tadi baru tanggal 1 udah habis. Tapi kalau yang sudah setidaknya setahun aja gitu ya, Hmm. setahun dapat gaji itu kan udah tahu ritmenya gitu. Ya, Saya akan ada pengeluaran apa aja, ya kan, betul. mulai dari makan, mungkin transportasi, bayar, kalau masih single mungkin belum bayar listrik gitu ya, tapi ya kan, misalnya masih tinggal sama orang tua gitu, Iya, iya. tapi mungkin kan ada pengeluaran yang lain gitu. Nah Mhm. itu kan sebenarnya kita udah tahu. Nah kalau yang buat yang nggak sadar pengeluarannya, kita selalu menyarankan coba deh dicatat gitu ya pengeluarannya. Dicatat. Betul, karena harusnya kita tahu siklusnya. Jadi kayak misalnya, oke, siklus gajian itu tiap tanggal 25, tapi pengeluarannya ini ada apa aja? Oh, ada misalnya bayar premi asuransi, itu tiap tanggal berapa? Ya kalau Mhm. bulanan misalnya. Atau kapan waktunya bayar tagihan kartu kredit, kan ada jatuh temponya Iya, tuh, kita udah betul. tahu. Terus kapan waktunya kita belanja groceries gitu kan? Mhm. Kalau saya sih kalau langsung beli sebulan itu biasanya lebih cepat habis gitu daripada misalnya saya breakdown jadi seminggu 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 gitu. Jadi belinya Oh, itu jadi oke. beli Stoknya untuk per minggu ya, kebutuhan Bu? ya Stoknya per minggu? per minggu atau per 2 minggu Hmm. lah gitu. Oh, oke. Gitu. Memang sih ada yang lebih murah nih kalau kita beli banyak gitu kan, Hmm. langsung seliter 2 liter gitu. Tapi kecenderungannya kalau kita lihat stok itu banyak, kita jadi lebih boros dalam menggunakan gitu. Iya, Jadi betul. kecuali Oh, kecuali kalau setuju kita banget. pindahin lagi ke wadah yang kecil-kecil gitu ya. Iya, iya. Gitu sih. Jadi apa namanya? Pengaturan cash flow tadi untuk belanja pun kita akhirnya kalau sudah mengamati gitu, kita jadi tahu, apalagi mencatat, tahu nih Mhm. mendingan saya belanjanya mingguan gitu. Terus nanti untuk top up dompet digital misalnya untuk Iya, bayar apa namanya transportasi, misalnya pakai online dan transportasi. sebagainya. Mhm. Kalau langsung keluar banyak, nanti akhirnya bukan dipakai buat bayar transportasi aja, dipakai buat belanja yang lain-lain gitu ya, jajan-jajan gitu. Iya, Gitu. Jadi jadi kita atur aja. kemana-mana. Mm-mm. Jadi kita atur aja tuh apa namanya cash flow kita jadi mingguan supaya nggak Wow. langsung habis gitu ya. Kecuali yang memang udah ada schedule-nya kayak tadi ya bayar premi asuransi, bayar Transportasi, listrik kartu atau kredit, bayar kartu kredit dan kredit. tagihan-tagihan rutin lainnya. Gitu sih. Jadi karena saya sih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar sudah kejadian emang udah habis gitu ya tanggal 1 kan Mhm. masih ada 25 hari lagi gitu kan sebelum gajian. Nah, Iya, itu masih memang ya lama. itu berarti kan cash flow-nya defisit gitu. Berarti solusinya harus cari pemasukan tambahan. Gimana caranya nih untuk nutupin yang 25 hari itu? Betul. eh ya, itu memang pasti struggling sih, saya yakin gitu Iya. kan. Karena kalau harus pakai cara cepat, pakai utang, nah biasanya bunganya juga Wah, tinggi tuh, ya tinggi. kan. Akan ada masalah baru ya, Bu? Masalah baru deh jadinya, betul. Jadi Iya. jangan sampai, lebih baik kita atur-atur gitu kan, daripada nanti hidup kita jadi sengsara nih, apa sudah Terlilit jatuh utang. terlilit utang, betul. Tuh. Gitu. Jadi kalau cash flow-nya minus atau defisit, Mm-mm. apa tuh, jalan keluarnya dua ya? Satu, ngeluarin pendapatannya ditambah Pertama. atau menghemat pengeluaran. Mm-mm. Mungkin lebih gampang tuh menghemat sih, Bu, ya. Nggak tahu deh, Iya. mungkin kebanyakan orang lebih milih yang mana, cuman Ya. harusnya dua itu Kalau sih, defisitnya jangka pendek, memang solusi cepatnya berhemat gitu. Tapi kalau berhemat.
kelihatannya ini defisitnya bakal lama gitu ya, akan lebih baik Wow, kalau segera mencari pemasukan tambahan pemasukan gitu. tambahan. Mm-mm. Oke. Ada pertanyaan juga, Bu. Em, Solusi apa agar asuransi personal tidak ditutup? Maksudnya gimana nih? Iya. Nanti Bu Santi bisa Iya. tambahkan Mungkin Bu itu Santi ya. boleh tambahkan keterangannya. Uh-uh. Kita selagi nunggu Bu Santi, Mm-mm. oh ya dia mau lanjutin yang tadi Bu. Dia Ya. pernah dengar statement ibu rumah tangga adalah menteri keuangan keluarga. Hmm. Gimana tuh Bu? Itu bener gak sih Bu statementnya? Ya, itu mengeneralisir ya gitu kan. Oh iya. Karena gini, karena setiap orang itu tadi balik lagi apa kemampuan dia mengelola uang itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya isi ibu rumah tangganya tipe yang boros gitu kan, Oh, dia standar akan standar. menjadi apakah dia akan menjadi menteri keuangan yang baik gitu kan. Jadi memang harusnya tadi salah satu topik diskusi keuangan adalah membicarakan siapa yang akan jadi pengelola keuangan, siapa memegang tanggung jawab apa gitu. Jadi contoh nih misalnya tadi kalau istrinya boros, nah gimana nih? Apakah akan dipercaya? Pasti suaminya juga kalau awal-awal mungkin belum tahu gitu ya, atau pengamatannya belum belum matang pada waktu sebelum pernikahan. Dicoba dulu dikasih misalnya apa jatah sebulan sekian gitu, ya kan? Ternyata karena dia boros belum habis sebulan udah nggak ada nih uangnya gitu. Nah kan dari situ akan kelihatan bisa dibicarakan nih kenapa sih apakah emang kurang gitu kan, kurang tuh dalam arti memang untuk kebutuhan aja udah gak mencukupi gitu, atau memang istrinya yang boros gitu. Jadi itu bisa diamati dan bisa dibicarakan bersama ya kan. Kalau misalnya istrinya tipe yang boros mungkin juga lebih baik diberikan misalnya tanggung jawab apa nih, oh fokus pokoknya untuk apa namanya belanja harian gitu misalnya untuk atau Hmm, belanja mingguan untuk keperluan makan sehari-hari plus nih kalau saran saya kalau misalnya boros ya dikasih aja budget untuk spending jadi budget spendingnya tetap oh, boleh oke. tapi Udah dikasih ada, budget udah gitu. dikasih budget. Gitu jadi Oke. balik lagi tadi apakah menteri keuangannya harus yang istri gitu ya belum tentu juga. Belum Jadi juga. Oke. ada tipe yang karena istrinya pintar mengelola keuangan, maka dia dipercaya oleh suaminya untuk menjadi Hmm, pengelola keuangan. Tapi ada juga yang nggak bisa misalnya mengelola keuangan. Tapi ada juga yang oke dua-duanya punya background yang baik nih dalam mengelola keuangan, ya bisa kerjasama gitu. Jadi misalnya oh oke. suami bagian yang berinvestasi atau malah sebaliknya. Mhm. Jadi pernah ada riset tuh perempuan itu kalau berinvestasi itu konsisten. Konsisten itu dalam arti Oh, nggak gampang terpengaruh rumor ini misalnya kan oh, harga oke oke apa oke. namanya uh, Ada yang naik, ada yang turun gitu ya, Bu ya? ya gitu. Kalau dia udah setia dengan satu produk atau dia sudah Oh, senang ya udah oke mhm. dengan produk kayak ini dia akan lebih konsisten dibandingkan dengan pria nih. Kalau pria lebih gampang karena mungkin pengen dapat gainnya lebih cepat lebih Lebih besar cepet, gitu jadi benar benar. pindah-pindah produk dan sebagainya gitu kan jadi Benar juga. mungkin tuh bisa diomongin tuh kalau misalnya mungkin salah satu jadi PIC investasi yang satu Hmm, PIC untuk rekening tagihan bulanan gitu tagihan. kan dan sebagainya jadi bisa diomongin lagi Oke, gitu kata deh ya. Kak Uli, perempuan jagoan dollar cost averaging. Betul. Kalau di Indonesia jadi rupiah cost averaging ya, Kak ya? Kecuali income-nya dalam dolar. Wah, mantep. Sorry Iya. Kak Santi, ini Kak Santi ngomong, komen di atasnya Mbak Dea. Ada kasus dulu di atas tadi. Oh, ada Tapi, kasus. Mana ya? sorry dia nggak nemu kasus Kasusnya kan tadi namanya yang ngatur gaji asuransi ya. ya. Atau iya ya, Tapi tanggal 25 ya.
tanggal 25 Heeh. sampai tanggal Oh, 1. jadi uangnya udah habis, terus nggak bisa bayar premi asuransinya gitu maksudnya? Atau gimana? Oh, oke. Kita tunggu Pak Santi buat komen. Dia mau nanya lagi. Jadi kan dia baca-baca Mm-mm, lagi nih Bu. mm-mm, Orang-orang kan money personality-nya beda-beda kan. mm-mm, Nah, dua yang dia ambil tuh, ya kayak tadi Bu bilang, spender sama saver. mm-mm, Gimana cara kalau suaminya spender banget, istrinya saver banget? Cara mm-mm, cara mereka bisa jadi satu, bukan satu sih. Maksudnya untuk mencapai tujuan keuangan mereka gimana tuh, Bu? mm-mm. Iya, jadi ini kutubnya bener-bener Bener-bener dua yang berlawanan. berbeda, berlawanan gitu ya. Iya. Oke, kalau berlawanan berat gitu ya, ya memang tadi balik lagi harus tahu kelemahan dan kekuatannya apa gitu. Oh, oke. Ya, masing-masing nih. Misalnya dia spender. Spender tuh kan orangnya suka ini ya, apa namanya? Suka shopping gitu kan, tahu Iya. kapan waktunya gitu kan. Cepet banget tuh kalau tahu misalnya diskon di mana atau diskonnya berapa misalnya gitu. itu cepat, Bener-bener. sebenarnya itu bisa jadi kekuatan juga kalau pindah. Oke. Jadi yang dibeli bukan barang Oke. konsumtif, tapi yang Mhm, dibeli iya. investasi misalnya. Jadi dia Wah, bisa, bagus banget spendernya. Iya, ya iya, jadi iya, dia bisa betul-betul. memanfaatkan kekuatan dia itu, gitu kan, kekuatan dalam Mhm. mencari informasi, ya kan, untuk tapi yang dibeli bukan barang konsumtif lagi, gitu kan, tapi Oke. barang-barang investasi. Tapi memang perlu Mhm. diedukasi dulu nih, Oh, investasi itu kelemahan apa namanya resikonya apa aja gitu. apa Jangan semua yang aja? didiskon terus dibeli gitu kan. Beli. Wah, ini mumpung sekarang saham A Mumpung turun. lagi turun banget, kita beli aja gitu kan. Ya harus Sampai dilihat ARB lagi ARB juga dibeli ya. gitu ya.